Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah giliran si Pisces untuk dibacakan cerita cintanya. Ini general love reading ya. So, silakan mengikuti. Ini bukan personal reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Oke. Ini adalah maaf, tentang si dia yang mencintai si Pisces gitu ya. Well, yang terlihat sih baru kartu Virgo. Jadi mungkin yang dealing dengan si Pisces adalah Virgo atau elemen tanah gitu ya. Oke. Kita mulai dengan kartu pertama. Ada The Hermit yang terbalik ya. Kalau kalian sering lihat bacaan Virgo, tentu tahu kalau The Hermit adalah kartunya Virgo. Oke, tapi terbalik. Oke, bukan itu kok. Bukan cintanya terbalik, enggak lah ya. Oke, orang yang mencintai si Pisces adalah orang yang walaupun terlihat kalem ya, sebenarnya dia punya banyak pikiran di kepalanya yang terus memikirkan apakah perjalanan percintaannya dengan si Pisces itu kedepannya akan berhasil. Dia pertanyakan itu over and over again ya, terus menerus di kepalanya, sehingga dia sendiri nggak yakin apakah memang Virgo adalah orang yang dipilihkan oleh semesta untuk dia gitu. Karena dalam banyak hal kalian berbeda. Dalam banyak hal kalian sama, tapi dalam banyak hal juga kalian berbeda. Kenapa bisa begitu? Bisa karena gini, mungkin kalian bisa bertukar cerita dengan menyenangkan, kemudian dalam satu dan lain hal bisa dilakukan bersama-sama dengan menyenangkan. Akan tetapi ada juga hal-hal yang ternyata tidak bisa disatukan. Dalam hal prinsip misalnya gitu, dalam hal Pisces sudah merasa bahwa dia sudah menemukan pencerahan dalam hidupnya, sementara si Pisces belum. Jadi yang masih galau itu si Pisces. Dan memang belum pasti untuk si Pisces apakah dia akan terus bersama si orang tersebut atau tidak. Lebih lagi orang tersebut, dia juga mempertanyakan keberadaan Pisces di dalam hidupnya. Apakah kalian bisa bersama-sama atau tidak? Karena memang belum ada pencerahan gitu ya. Belum ada kepastian di dalam kehidupan percintaan kalian. Ini berlaku untuk Pisces yang sudah di-link, sudah mempunyai hubungan dengan orang tersebut, maupun yang belum ya, yang masih PDKT gitu ya. Dan nggak peduli si Piscesnya itu perempuan atau laki, karena ini bisa terbolak-balik energinya gitu ya. Oke. Kemudian ada Ace of Swords yang terbalik. Sebenarnya orang tersebut pernah, saya bilang pernah ya. Jadi mungkin saat ini galau kembali, ya sudahlah ya. Oke, orang tersebut pernah menetapkan hati dan pilihannya kepada si Pisces gitu. Tapi lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, ada hal-hal yang dia pertanyakan, ada hal-hal yang dia ingin fokuskan dulu selain percintaannya dengan si Pisces gitu.
Dan itu juga terjadi karena, maaf ya, saya harus mengatakan ini, karena ulah si Piscesnya sendiri gitu. Jadi kayak Piscesnya agak galau, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, sehingga orang tersebut juga pernah menetapkan hati, lama-lama juga berpikir yang berbeda, mungkin mikir kayak iya nggak ya ini si Pisces bisa bersama dia gitu ya. Oke. Kemudian ada Ten of Wands. Orang yang mencintai si Pisces ini sebenarnya punya banyak masalah di kehidupannya, seperti misalnya masalah keuangan, karir dan bisnisnya, masalah hubungan dengan keluarganya, dengan sesama, dengan orang di sekelilingnya. Dan itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum orang tersebut ketemu dengan Pisces. Sebelum ketemu dengan Pisces, dia sudah punya masalah itu. Dia sudah punya permasalahan tersebut, sehingga waktu ketemu Pisces ya akhirnya agak sedikit membingungkan untuk dia mempertanyakan segala sesuatunya di dalam hidupnya dia gitu, sehubungan dengan percintanya sama Pisces. Jadi kayak dia kan masih punya masalah yang dia bawa-bawa ya dari masa lalunya, dari sebelum ketemu Pisces bahkan, terus tiba-tiba ketemu Pisces dan dia ngerasa ini si Pisces bisa ngerti nggak ya dengan persoalan yang sebenarnya masih ada di dalam kehidupannya gitu loh Pisces. Oke. Page of Wands. Orang tersebut masih punya hubungan dengan masa lalunya, dengan orang lama di dalam hidupnya, mungkin mantannya, tapi dia mencintai si Pisces ya. Ini memang agak sulit ya, makanya dari pertama juga dia belum dapat pencerahan nih, mau sama si Pisces atau kembali ke orang lama. Memang ini nggak ada Three of Swords ya di bacaan yang ini. Jadi sebenarnya orang ketiga tidak ngerusui kehidupan percintaannya si Pisces dengan orang ini kalau memang sudah terjadi hubungan ya. Tapi memang orang tersebut di dalam pikirannya masih mendua, kayak bukan mendua sih, masih ada bagian dari masa lalunya dia yang nggak bisa dia lepaskan gitu aja. Mungkin ada keterkaitannya dengan anak misalnya gitu, atau harta gono gini misalnya kayak gitu yang masih belum terselesaikan dengan baik gitu. Ada The Hierophant untuk kartu terakhir di jajaran yang pertama ini. So orang tersebut sebenarnya menginginkan hal-hal yang baik untuk bisa bersama dengan si Pisces. Dia mencoba untuk meneguhkan gitu ya pikirannya untuk bersama dengan si Pisces. Jadi kayak dia nggak nakal, nggak lari ke lain hati gitu, maunya ke Pisces aja. Tapi memang ada berbagai kesulitan di dalam hidupnya yang dia masih terus berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut secara baik sehingga tidak mempengaruhi hubungannya dengan si Pisces gitu. Cuma gini Pisces, ini memang tidak ada kata-kata orang ketiga mempengaruhi kehidupan kalian berdua, kehidupan percintaan kalian berdua. Cuma si orang tersebutlah yang masih berusaha mengkonfirmkan gitu loh, berusaha meyakinkan dirinya dengan susah payah gitu. Saya melihatnya dengan susah payah masalahnya untuk bisa bersama dengan si Pisces.
dalam hal spiritualitas pun dia berusaha meningkatkan spiritualitasnya, mungkin lebih beribadah lebih kusyuk dan lain sebagainya gitu, supaya bisa melalui ini, karena memang orang tersebut sebenarnya punya hati untuk si Pisces. Sayangnya banyak masalah yang memang belum terselesaikan di dalam hidupnya. Itu aja sih, oke? Okay? Alright, baik. Saya akan buka Witches Tarot untuk yang kedua, jajaran yang kedua. Thank you. I need 3 more. 3. Okay. 1 more please. Thank you. Oke, Pisces, kita buka yang kedua tentang orang tersebut. Ada Five of Swords. Oke. Masalah terbesar dalam kehidupan orang tersebut, orang yang mencintai si Pisces, adalah komunikasi. Dia sangat susah mengutarakan perasaannya. Dia punya kesulitan untuk menyatakan apa yang sebenarnya dia rasakan kepada Pisces. Kenapa? Yaitu tadi yang saya bilang di tebaran kartu yang pertama. Karena kadang-kadang si Pisces lah yang membuat dia akhirnya seperti itu, yang membuat dia akhirnya ragu-ragu gitu. Karena Piscesnya juga ragu-ragu. Jadi jangan-jangan orangnya sama-sama Pisces nih. Nggak mesti lah ya. Tapi intinya memang orang tersebut dan Pisces tuh masih sama-sama punya keraguan. Jadi ya no wonder gitu ya, nggak heran kalau akhirnya memang kalian berdua sama-sama mempertanyakan percintaan ini, apakah harus diteruskan atau tidak, apakah memang layak disebut sebuah hubungan yang solid atau tidak gitu ya. Memang seperti itu gitu. Kesulitan kalian berdua sama-sama di masalah komunikasi yang kadang nggak connect gitu. Si Piscesnya mau begini, si orang tersebut maunya begini, tapi mau disatuin susah gitu, sama-sama nggak tahu gimana cara menyatukannya gitu ya. Oke. Ada King of Swords yang terbalik untuk Ace of Swords tadi yang saya bilang. Dia sebenarnya pernah yakin banget bahwa itu bahwa cintanya sama si Pisces ini benar-benar kuat gitu. Dia tadinya pernah yakin, dia bahkan pernah seyakin itu, tapi dia nggak bisa bagaimana cara dia mengungkapkan itu ke Pisces. Banyak hal justru apa yang dia buat bikin si Pisces kesel malah gitu, kayak ini orang sebenarnya cinta nggak sih sama saya, kayak gitu-gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pisces sampai orang tersebut juga ngerasa iya ya kok jadi begini hubungannya ya, something like that ya. Memang karena komunikasi kalian memang tidak selancar itu, dan sebagai pasangan pun kalian satu sama lain tuh nggak bisa confirm gimana caranya supaya bisa bisa saling gitu, bisa saling mengerti satu sama lain. Susahnya itu si dia yang cinta sama si Pisces ini ngerasa kok si Piscesnya pelin-pelan, sedangkan si Piscesnya juga ngerasa kok kamu nih sebenarnya sayang atau enggak sih, kayak gitu. Jadi emang hubungannya memang agak nggak lancar di komunikasi ya. Oke, kemudian ada Four of Swords di Ten of Wand-nya orang yang mencintai si Pisces. Di masa lalu orang tersebut pernah dikhianati oleh orang dekatnya gitu. Jadi dia ngerasa itu salah satu dari beban yang dia bawa-bawa ya Pisces. Dia tidak mudah percaya bahwa Pisces juga
mencintainya segitunya. Dia takut nanti seperti orang yang dulu gitu, bisa menyakitinya segitunya, padahal kan dia sudah cinta sama orang di masa lalunya kan, yang dia masih terikat di situ ya. Masih dia pikirin lah ya, tidak terikat secara gimana-gimana, tapi masih dia pikirin gitu. Em, karena dia pernah sakit hati, dia pernah dikhianati, akhirnya dia pikir apakah si Pisces ini tidak akan menyakitinya di kemudian hari gitu. Ya, seperti itu. Dan ada Nine of Wands untuk Page of Wands-nya dia sih, it's something in the past. Oke, saya melihat si the personal pribadi yang di masa lalunya dia ini yang memang masih datang ke pikirannya dia, bukan karena mereka masih punya hubungan, tapi karena yaitu tadi masih ada yang diperjuangkan dan belum selesai di antara mereka berdua. Entah itu urusan keluarga, urusan anak, urusan harta, urusan bisnis bersama dan lain sebagainya. Tapi memang masih ada urusan. Dan si orang lama tersebut itu masih meminta pertanggungjawabannya orang yang mencintai si Pisces ini, orang tersebut, bagaimana caranya supaya ini diselesaikan secara secara cepat lah ya, karena dia juga ngerasa ya orang udah nggak ada hubungan, seharusnya kan segala sesuatunya sudah terselesaikan dengan cepat gitu. Oke. Ada Page of Swords di The Hierophant. Si orang yang mencintai si Pisces ini memang bertemu juga dengan orang-orang baru yang sedikit banyak memberikan pandangan juga kepada si orang tersebut ya, orang yang mencintai si Pisces ini. Nah, pandangan baru atau hal-hal baru yang diberikan kepadanya itu membuat dia sedikit banyak terbuka lah ya, tentang bagaimana dia bisa bersama si Pisces. Mungkin masukan-masukan tentang Pisces mungkin, tapi bukan berupa bantuan ya. Ini hanya kasih ya sekedar obrolan yang casual gitu, yang tapi bikin si orang yang mencintai Pisces itu ngerasa oh seperti itu ya. Mungkin bisa dipikirkan kelanjutannya kayak gitu ya. Jadi dia memang berusaha untuk bersama dengan si Pisces. Jadi apapun dia sebenarnya ingin lakukan untuk si Pisces, apapun itu. Oke. Baik, secara general saya melihat orang yang mencintai si Pisces itu kadang mencoba untuk bersama Pisces, kadang ngerasa hopeless, terus ngerasa aduh masalah dia sendiri aja belum selesai gitu, kenapa harus bersama Pisces, susah ini kalau diteruskan seperti ini gitu, karena masih ada hal-hal yang mengganggu dia gitu. Tapi apakah dia mau berusaha, by the end iya, dia mau berusaha untuk bersama Pisces gitu. Kalau benernya lagi datang kadang-kadang pikiran-pikiran yang aneh-aneh muncul lagi di pikiran dia sambil bilang aduh udahan aja apa ya gitu ya. Itu sebabnya kadang-kadang kalian mungkin bisa berselisih paham kalau udah punya hubungan. Kalau belum punya hubungan ya berarti si Piscesnya bertanya-tanya ini orang sebenarnya suka nggak sih sama dia atau cinta nggak sih sama dia gitu ya. Tapi ini saya bicara tentang orang yang memang punya hati untuk Pisces. Jadi ya sebenarnya dia suka atau cinta sama Pisces gitu. Walaupun Pisces dilihat dari kartunya nggak ada kartu cups loh. Nggak ada cups yang bicara tentang cinta. Not even one.
bahkan tidak satu pun ada kartu cups di sini. Jadi sebenarnya dari pertama saya sudah mempertanyakan, ini orang beneran cinta atau ini Pisces beneran cinta, atau kalian berdua memang belum ketemu kliknya sehingga kata-kata cinta itu cuma di mulut gitu, di perbuatan belum. Itu yang menjadi pertanyaan di benak saya melihat kartu ini gitu, Pisces. Tapi nggak apa-apa, saya coba buka lagi aja ya kartu yang selanjutnya. Saya pakai ini ya, Wheel of the Year. Siapa tahu ada chalice atau ada cups yang terbuka di sini. Nggak banyak-banyak aja. Oke, thank you. Oke. Semesta memberikan chalice ini kepada bacaan yang ini, Pisces, pada akhirnya Queen of Chalice atau Queen of Cups, tapi posisinya terbalik. So, pertanyaan saya tentang cintanya si Pisces kali ini dikonfirmasi bahwa memang perlu dipertanyakan lagi si Pisces. Apakah Pisces beneran sama dia cinta, atau sekedar crush, suka, atau ada hal-hal lain? Seperti juga orang tersebut ke Pisces, beneran cinta nggak? Terbalik soalnya. Dan nggak ada cups yang lain di tebaran kartu yang sebelumnya. So itu pertanyaannya. Sama pertanyaan saya kepada kalian, baik Pisces maupun cross watcher yang memang sedang dealing dengan Pisces. Beneran cinta atau cuma di mulut aja? Pertanyaan itu saya kembalikan kepada kalian karena ini general reading. Saya tidak bisa satu persatu menjawab pertanyaan personal. Kalau memang memerlukan personal reading, silakan aja dengan saya atau dengan pembaca tarot yang lain. Tapi nomor WhatsApp-nya ada, saya taruh di bagian keterangan. Tapi kalau tidak perlu juga nggak apa-apa. Kalau kalian sendiri sudah yakin dengan jawabannya, dan it's okay, nggak perlu personal reading. Oke? Baik, sekarang saya akan membukakan kartu untuk Pisces, khusus untuk Pisces. Dan yang nonton ini silakan mempertanyakan satu pertanyaan yang akan saya jawab dengan iya atau tidak. Oke, karena satu kartu, iya atau tidak? Iya, iya, oke. At least ada satu cups yang luar biasa loh di sini. Oke, jawabannya iya. Pisces, saya akan bukakan kartu oracle untuk kalian. Ini pesannya khusus untuk yang nonton ya, untuk si Pisces. Yang pertama adalah apa yang perlu di healing dari Pisces di percintaan ini. Unleash your creativity. Oke. Kalau dalam hal percintaan, kreativitas apa yang harus dilakukan? Oke. Seperti tadi, pertanyaan saya tentang Pisces dan orang yang dealing dengan Pisces adalah, benarkah kalian mencintai, saling mencintai gitu kan? Karena jawabannya abu-abu ini ya. So, kalian yang punya kreativitas untuk bagaimana mencerminkan bahwa kalian memang misalnya suka dan cinta sama dia. Gunakan kreativitas kalian untuk nggak sekedar ngomong doang gitu, tapi benar-benar dilakukan. Oke. Kemudian pesan cinta untuk kalian dari Whisper of Love. Wow, thank you. Oh, 2. Ya udah, dua-duanya saya bacakan. Yang satu, practice compassion, see things from the fresh perspective. Okay, so my dear Pisces, mungkin kalian harus merubah mindset kalian tentang hubungan ini, tentang percintaan ini, atau tentang orang yang kalian sukai itu. Merubah persepsi kalian yang negatif-negatif, silakan dibuang. Mungkin lebih ke positivity yang akhirnya membuat kalian bisa tahu sebenarnya ini layak untuk diteruskan, ini layak untuk diperjuangkan atau tidak. Memang nggak ada perjuangan di sini, nggak ada Knight juga kan, Knight of Cups misalnya kayak gitu, nggak ada yang diperjuangkan. So kalau memang itu
layak diperjuangkan. Coba kalian merubah cara kalian berpikir tentang cinta ini gitu ya, tentang hubungan ini. Satu lagi, love endures. Oke. Love does not give up or lose faith. Katanya cinta itu tidak menyerah dan kehilangan kepercayaan, ya. Love is hopeful and withstand every situation. Cinta itu penuh dengan pengharapan dan akan bertahan di setiap situasi. So my dear Pisces, mungkin ini ada pesan yang bisa kalian ambil, bahwa cinta yang sesungguhnya memang memerlukan banyak sekali pengorbanan, nggak sekedar omdo ya, omong doang. Baik, ada pesan dari Fairy Oracle Card untuk kalian. Oh ya, nggak give up, katanya sih suruh nggak give up. So kalau memang ini worth it untuk dilakukan, kenapa tidak? Protection, proteksi, penjagaan. The Fairy of Protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Oke, yang percaya dengan peri, kalau saya sih bilang malaikat pelindung lah ya. Mereka akan melingkupi kalian dengan cinta dan terang gitu ya. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Oke. Untuk kalian para Pisces yang memang ingin memanifestasikan hubungan ini secara spiritual, monggo silahkan. Karena memang Pisces sendiri punya banyak orang-orang Pisces yang punya sixth sense lebih dibandingin orang lain gitu ya. Karena sensitif, oke. Sebagai penutup, Angel's message ya. Oceana, take action, lakukan sesuatu ya, do something ya, take action. You are in touch with your truth in this situation. Kalian sekarang sedang berada dalam situasi yang jujur, nyata, truth, kebenaran, okay? And you need to trust your guts and lovingly assert yourself. Kalian harus yakin dengan diri kalian sendiri, dengan faith, dengan divine purpose yang terjadi di dalam kehidupan kalian ini, sehingga kalian bisa tahu apakah memang percintaan ini layak untuk dilanjutkan atau enggak gitu. Oke, my dear Pisces, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan-bacaan selanjutnya. Akan tetapi memang untuk Pisces selalu belakangan ya. So saya berusaha sekali untuk bikin bacaan yang memang timeless, karena waktunya bisa aja nanti tidak terjadi di saat itu atau sudah terjadi atau akan terjadi gitu. Emang agak susah karena kalian nomor 12 di antara jajaran zodiak, jadi agak susah ya, pasti belakangan mulu gitu ya. Nggak pernah saya balik soalnya. Yang pertama selalu Aries dan yang terakhir selalu si Pisces. Oke, saya harap kalian tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye now.